Nah, jadi gini, pertanyaannya gini. Boleh siapapun atas perintah penyidik bisa membuka rekening. Boleh. Tapi pertanyaannya, pas dibuka di fakta persidangan, apakah sesuai dengan prosedur? Contoh, salah satu yang dibilang katanya uang masuk 50 juta, tapi dia tidak diketahui itu dari mana dan apa maksudnya. Itu pertama. Terus kedua, dipertanyakan oleh JPU berapa sisa uang. Apakah boleh dijawab oleh konsultan legal tersebut? Itu loh. Jadi ada dua kategori yang janggal, yang telah menyalahi aturan. Gitu. Kan ditanya tuh sama JPU, sisa uang Niki berapa di tabungan? Disebutlah sama konsultan ilegal katanya 300 juta. Nah, pertanyaannya, apakah sisa itu harus disebutkan di dalam fakta persidangan? Ya, kan ini gini loh. Emang BCA atau saksi bisa membantah gitu, bisa melawan. Oh boleh. Boleh, Bang. Harusnya bisa. Boleh. Itu Boleh. datanya nasabah. Harusnya boleh. Boleh. Harusnya boleh bantah. Nah, itu kerahasiaan. Itu saya setuju. Iya, itu Jadi boleh. gini ya, Boleh. Jadi gini, saya tambahkan lagi. Saya sering mengikuti persidangan di KPK Oke. dengan masalah lanjut, Kak. TPPU. Iya, Itu Kak. biasanya ada surat pemberitahuan bahwa akun tersangka atau terdakwa ini dibekukan dulu di Oke. bulan ini sampai bulan ini tujuan untuk penyelidikan. Oke. Biasanya ada himbauan, itu loh. Mau tidak mau, diterima atau tidak diterima oleh terdakwa, tetap itu harus ada surat himbauan. Nah, pertanyaannya, akun tekniki itu apakah sudah dibekukan dulu atau tidak? Oh. Harusnya seperti itu. Itu pertanyaannya ya. Bagus. Iya, Terus gitu. lanjut. Terus kedua, apakah surat perintah untuk penyelidikan akun tekniki ini sudah disahin oleh Gubernur Bank Indonesia? Itu kedua, dia harus ada surat persetujuan dulu oleh Gubernur Bank Indonesia untuk dilakukan penyelidikan oleh akun bank terdakwa tersebut, gitu loh. Nah, kalau ada izinnya maka akun itu dibekukan dulu. Berarti ada aturannya. Nah itu dia. Ada aturannya. Ada kok aturannya ada. Memang benar sesuai perundang-undangan, benar, sepakat saya. Saya nggak permasalahkan itu. Ya, tapi betul. pertanyaannya, apakah prosedur itu sudah dilakukan dengan baik dan tepat? Itu aja dulu. Boleh saya tambahkan ininya ya, proses nanti Kak Ratu Boti boleh ya. Jadi ini tentang BCA ya. Jadi kasus yang menjerat Nikita ini kan dilaporkan sejak Januari, benar kata Kak Ratu Boti. Kemudian tapi data rekening ini baru dibuka di persidangan tahun 2025 saat kesaksian BCA dan pejabat BCA. Tahapan prosesnya adalah saat laporan masuk di Januari, aparat masih di tahap penyelidikan dan penyidikan. Kemudian akses data ke rekening ini butuh izin pengadilan ya, catat ya, atau perintah penyidik melalui PPATK dan bank sesuai Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang TPPU. Ini aku kasih tambah. Kemudian kerahasiaan bank. Bank tidak bisa sembarangan membuka rekening nasabah. Oke. Baru bisa dilakukan bila ada permintaan resmi penyidik dengan dasar hukum yang jelas. Karena itu biasanya baru terbuka saat berkas perkara siap untuk disidangkan. Nah, ini kan akhir 2024 kemudian jalan 2025, benar kan? Ya, Oke. betul. Ini yang jadi krusial, Kak. Strategi jaksa penuntut umum. Ini strategi jaksa penuntut umum nih. Jaksa sering menahan bukti. Dengar ya. Jaksa sering menahan bukti tertentu untuk dihadirkan di persidangan, dan itu sebenarnya strategi ya. Bagaimana kasus ini bisa lama dan panjang? Ini kalian catat nih ya. Strategi jaksa penuntut umum, jaksa sering menahan bukti tertentu untuk dihadirkan langsung di persidangan. Yang berikutnya, tujuannya agar ini jadi bukti kuat di depan hakim dan diuji bersama saksi bank seperti Hera F. Herin ini sebagai Vice President Corporate Communication BCA dan Ilham Putra Susanto orang legalnya BCA. Itu ya. Kira-kira masuk nggak nih? Yang kedua, perbedaan waktu laporan dan waktu pembuktian. Laporan itu kan Januari. Persidangan dan pembukaan data rekening Agustus 2025 loh. Jadi jeda panjang bukan berarti laporan mandek, melainkan karena proses hukum yang bertahap. Jadi ini bertahap. Nah,
Benar kan? Ini Kak Ratu tuh udah bener. Jadi kalian ini kan aku membantu menyusunkannya aja gitu loh. Oke lanjut. Jadi kesimpulannya, kasus Nikita ini memang sejak Januari, tapi rekeningnya dibuka di persidangan 2025 karena aturan kerahasiaan bank plus izin hukum plus strategi pembuktian di pengadilan. Berarti yang minta ini kejaksaan, Kak. Fix ya kan? Bener, sepakat saya. Jadi gini, Udah ya? Ayo lanjut. terus biar kita luruskan juga ya kan. Ya, ya. Uang yang disita oleh pihak penyidik dan kejaksaan itu sekitar 3,4 lebih. 3,4 M lebih. Ya. Gitu loh. Ini uang disita nih. Nah, pertanyaannya kan ditanya nih sama Bang Fahmi, berapa jumlah yang kalian selidiki? Nah, akhirnya dia nggak mengetahui kan, konsultan legal, gitu loh. Enggak, Ini yang pertanyaan aku satu boleh ya, Delong ya. Boleh, Kak. Ya. Langsung aja. Nah, Kita diskusi santai. Uang 3,4 miliar. Sementara uang 4 miliar. 600 miliar kita tidak tahu kemana. Pertanyaan pertama. 2 miliar dikirimkan langsung ke rekening perusahaan Nikita tempat membeli rumah. Yang mengirimkan Reza Gladys. Itu terpaksa nggak? Itu kan ditanya Bang Fahmi kan? Itu terpaksa kan nggak? Dia bilang. Tapi dalam Ya. tekanan. Nah, yang mengirimkan itulah adalah Reza Gladys, bukan Nikita Mirjani. Dalam TPPU seharusnya uang diterima oleh si pelakulah yang akan menyamarkan keuangan ini kemanapun, bukan yang merasa diperas. Berarti ada kejanggalan pertama ya. Kalau aku salah ya tolong dibenerin ya. Itu kejanggalan menurut aku. Kedua, seharusnya pun dalam TPPU uang tersebut dipertanyakan asalnya dari mana. Harusnya bukan hanya rekening Nikita Mirjani yang diobok-obok. Rekening Reza Gladys harusnya dibuka. Uang itu berasal dari mana? Itu TPPU. Nah, jadi aku sedikit bertanya-tanya ini. Ini Emang, TPPU. Kalau aku melihat ya, dari 368 yang harusnya ancaman hukuman 9 tahun berubah menjadi 369, diperkuat lagi dengan TPPU yang harusnya 4 tahun dia tidak boleh ditahan, tetapi dengan TPPU-nya dibuat dia ditahan 20 tahun. Apakah ini aku bertanya ya, boleh aku bertanya, apakah supaya dia ditahan TPPU ini ditempelkan terus? Padahal di dalam 27B Junto pasal 369 adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Ayo. Jadi gini. Boleh tanya? Ratu Boti. JPU ini kan jaksa penuntut umum. Kemudian pasal yang disematkan itu adalah pasal TPPU. Sekarang kan proses pembuktian, apakah nanti dari saksi-saksi yang muncul itu terbukti bahwa tindak TPPU terjadi. Jika tidak, ya tidak ada masalah. Pasal itu kan hanya sangkaan aja dan tidak fix, tidak mengikat. Makanya sekarang kan dibuktikan. Hanya lo kan hanya dijerat dengan pasal, hanya dijerat, disindikasi, diindikasikan, dituduhkan, tapi belum ya. Sampai dia punya keputusan yang keputusan hukum apa namanya itu hukum apa namanya ada ketok palu baru bisa judge serius ya. Kalau aku sih gini ya Kak, makanya orang ini 20 tahun itu hukuman maksimal sayang. Jadi kalian tuh harus bijak juga, harus pintar. Jangan memaksakan kehendak kalian 20 tahun. Kalaupun aku kasih tahu sama kalian ya, kalaupun Nikita Mirjani di penjara, dia tidak akan miskin. Itu yang harus kalian pahamin. Dia tidak akan miskin. Tetapi yang perlu kita sekarang kawal ini adalah prosesnya. Banyak ketimpangan yang terjadi. Contoh kayak aku di Kamis kemarin aku hadir loh di persidangan. Iya. Aku hadir loh dan tidak diperbolehkan masuk. Gak apa-apa. Cuman yang aku masuk di sini ya. Tapi audionya kedengaran kan? Audio kan ada di situ. Ada TV, ada TV. Nonton aja di situ ya. Oke, lanjut terus. Nah, makanya aku bilang waktu itu kan orang bilang sinyal di jam, betul. Memang. Nah, betul. Itu aku alamin. Tetapi untungnya aku telepon langsung ke Telkomsel. Karena aku pakai kartu halo kan supaya diperiksa punyaku. Nah, benar, Bapak memang ada pelemahan sinyal di daerah Bapak tersebut. Oke, baik, aku terima, nggak ada masalah. Cuman yang aku maksud begini.
kalau memang ini sidang terbuka, terbukalah, tetapi kita sebagai tamu yang datang di dalam persidangan harus benar-benar bisa mengkondisikan keadaan, menjaga kondisi. Ya. Betul, setuju saya kalau itu. tetapi yang kalian lihat, yang bikin ribut setelah persidangan itu siapa sebenarnya? Yang nyata sekali persekusi. Ya pihak sebelah. Dr. Oki selaku saksi itu tidak dihargai, dipersekusi setelah Iya. memberikan kesaksian. Setuju. Itu sama siapa itu ya yang bilang kau kan Itu ini. penyebabnya. Gila. Itu penyebabnya, bukan karena masalah yang lain-lain. Jadi jangan bukan karena nggak mau pakai baju, nggak mau borgol, ribut. bukan. Kenapa kita tidak diberikan masuk? Bukan karena ini kita nggak pakai baju, bukan karena itu, tapi karena apa? Ketika saksi keluar dari ruang persidangan, dia dipersekusi. Ya tahu. Dan itu nggak boleh loh. Itu nggak boleh. Nah, kalau masalah baju, buktinya sekarang kita ada nggak berontak dia pakai bajunya setelah keluar dari Enggak, ruang persidangan? karena Enggak. memang kalau di depan pintu dia bukan ruang steril dan dia fine kok. Iya. Dia kasih tangannya malah sambil ngobrol dia kan. Iya. Walaupun dia bilang, "Weh, kau jelek," katanya itu beda. Tapi Itu- gini loh, makanya aku bilang jangan Fine, kita dia masih fine. merasa itu ketika kita berada di posisi itu merasa wilayah kita seenak hati, tidak boleh. Nah, gini Kak, Ratu Boti. Ya, Kalau kami kan orang kamera ya, kamera itu memang anak ini memang dipersekusi, ngerti nggak? Dia Iya. memang harus dijatuhkan harga dirinya. Jadi kamera itu menangkap dengan jelas karena di ruang steril dan itu dia 30 menit masuk ini kan untuk istirahat nunggu Bang Fahmi sholat ya. Harusnya memang tidak dilakukan itu, tapi kan mungkin ada perintah dari seseorang. Ini maaf ya, aku jarang juga ngomong kayak gini loh, sorry ya, baru kali ini ya. Memang ada dicipta kondisikan bahwa dia harus dibuat video yang mempermalukan. Nah, itu saatnya memang dia dipasang di bukan mempermalukan Kak, bukan hanya Dipermalukan. mempermalukan, memancing emosi seseorang. No, Itu dilakukan somehow. mereka. Itu kelihatan Iya. loh secara psikologi loh. Iya memang dicipta kondisi dan kamera itu menangkap dengan lugas dan ini mempermalukan Iya. gitu loh. Nah sayangnya dia mungkin ketemu orang yang tepat, dia angkat dada berdiri langsung ya kan, nggak mau dia Iya. bilang gitu. Itu fakta loh. Aku ngobrol sama Bang Farhat juga ya, dia kasih statement bagus kok, coba dengar ya. Dia logik sekali. Dia bilang aku nggak begitu apa sama Niki, tapi dia bilang kalau ngelihat ini saya nggak, dia bagus dia memberikan komentarnya. Dan yang kedua, ini sedikit saya kasih bocoran sedikit ya. Boleh, Ternyata Kak. kan kita nggak ngeh tuh yang JPU yang agak botak-botak itu. Iya kenapa tuh? Ternyata pas saya lihat di list JPU-nya, ternyata nama Bani itu tidak ada. Oh, Ini ada Kenapa itu, apa Kak? ini? kenapa itu Kak itu. Lu? Nah itu makanya Kak, follow saya kamu juga ya? japri. Kayu perlu ya izin ya. Iya, siap. Iya, lanjut. Saya juga japri salah satu timnya anak buah JPU yang agak botak itu ada terdaftar di list JPU pengadilan. Dia juga bilang nggak tahu. Nah, makanya yang saya tanya kan, saya dapat list dari PN pengadilan itu kan namanya Victor. Nah, tapi nama si JPU botak ini adalah Bani. Kok bisa? Gitu loh. Nah, saya tanya, apakah ada surat penggantian? Nggak ada, setahu dia. Kan begitu. Nah, ini ada apa ini PN Jakarta Selatan? Halo. Pantas 2 kali persidangan dia sudah tidak hadir lagi. Apakah ada keteguran atau tidak? Itu perlu patut dipertanyakan. Gitu. Atau diganti dengan cewek-cewek itu ya kan, biar lebih seru. Ya, tapi diganti pun dia ada surat ini dong, surat pemberitahuan. Harusnya ada lah, nggak mungkin harusnya ada juga, nggak mungkin dia apa ke kita juga gitu loh. Itu ranah menurut saya itu ranah ya, ranah tertentu ya. Kalau di persidangan harus Kak, harus dong Oh, dia ya? melampirkan. Iya dong. Ini ada pergantian jaksa atau PH gitu, harus Kak. Pemberitahuan. JPU-nya berapa orang? Kalau Berapa orang JPU-nya? di list PN kemarin sih 5. Yang terdaftar resmi. Iya, yang di list kemarin 5. Jadi kemarin tuh kan 5 kan? Sister Hong itu nggak lagi kan, ini kalau aku mau nanya sebentar ya, kritik ya. Sister Hong itu kan nggak waktu sidang hari apa itu tetap ada, masih ada kan dia kan? Masih, yang nggak ada itu hanya si Bani yang botak itu sama yang yang rambut panjang kurus. Iya si suka kan?
Si Suka, iya si Suka. Ya si Suka kan mukanya kan rambutnya gitu. Jadi ini kalau menurut ini ya, menurut dokumen pengadilan Jakarta Selatan, penuntut umum itu ada 5 orang. Namanya yang satu Revina Dona Sihombing, 2 Indah Putri Manurung, 3 Monika Sevi Herawati, 4 Nuli Nali Murti, 5 Victor Mauri. Itu yang tertulis. Nah. Ini saya baca. Mbak, ini Nah ini lagi mana? ditampilin ini. Jadi ditampilin ya. Pertanyaannya si Bani kemana? Pertanyaannya Pertanyaannya atas nama Bani. Bani ada nggak? nggak tahu. Kan yang botak Bani itu namanya nama resmi. Bani itu. Nama resmi itu, Bani itu. Iya. Hah? Bukan Kalian nama ganti panggilan. jadi Sister Hong.